Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sahabat Maki Peduli, kembali lagi dengan saya Izaz Fauzi Awaluddin, yang insya Allah kita akan membahas dan melanjutkan kajian kita di kajian tilawah Al-Quran dan tahsin. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Asr. Bisa dilihat di layar. Kita akan membacakan dulu tilawahnya, baru nanti kita bahas sedikit tentang tahsinnya atau tajwidnya. Baik, saya mulai saja tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah ini terdiri dari 3 ayat ya. Dan untuk ta'awuz dan basmalah sudah kita terangkan pembahasan tentang tahsinnya di video sebelumnya, dan saya akan melanjutkan saja langsung ke ayat pertama. Di sini ada kata atau kalimat wal 'asr. Alif lam di sini adalah alif lam qamariyah, sehingga dibaca jelas lamnya. Karena apa? Karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ain. Jadi dibacanya jelas ya, izhar. Wal 'asr, lamnya terdengar jelas. Jadi tidak dipantulkan ataupun ditahan. Tidak dibaca wal 'ashr, wal 'asr ya. Tapi dibaca dengan jelas dan tidak memantul. Wal 'asr biasa aja ya. Dan tidak juga ditahan wal 'asr, wal 'asr. Nah, begitu. Kemudian di sini ada shad. Shadnya sukun ya, dan dia mempunyai sifat sofir, mempunyai desisan. Kita ketika mengucapkannya seperti berdesis ya, so ya, ada desisan. Ini harus mengalirnya suara wal 'asr, asr. Kemudian ro di sini berharokat kasroh ya, tapi karena di waqaf jadi dia berharokat sukun atau disukunkan, dan ia namanya waqaf isyarah ya. Jadi ro-nya tidak dibaca sempurna, tapi dibaca dengan setengah harokat. Wal 'asr, sebagai isyarah saja bahwa di situ ada huruf ro. Kemudian di sini juga ada tanda waqaf ya, tanda waqaf lam. Nah, artinya di sini lam namanya waqaf mamnu ya, lam la tidak boleh berhenti. Tapi di sini akhir ayat jadi boleh berhenti. Jadi lam itu namanya waqaf mamnu dan tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Wal 'asr. Bunyi ro-nya tetap tebal ya, tapi setengah harokat. Kenapa tebal? Karena huruf atau harokat sebelumnya sukun, dan sebelum sukun itu fathah ya. Dan nanti ada yang sebelum sukunnya kasroh, dan itu harus dibaca tipis ya ro-nya. Dan kalau diwasalkan bagaimana? Ya, kalau diwasalkan karena dia ro-nya berharokat kasroh jadi tipis ya, ri. Wal 'asri wal 'asri ri. Tarkik ya, itu tipis. Kemudian ayat yang kedua. Di sini ada inna.
Nun sukun yang bertasydid dan hukumnya adalah gunnah. Gunnah ya, ditahan 2, 3 atau 4 ketukan. Inna, karena dia nun sukunnya bertasydid. Kemudian al-insana, innal insana, alif lam. Di sini alif lamnya qamariyah. Jadi dibaca dengan jelas, izhar. Innal insa, di situ ada ikhfa ausat ya. Karena nun sukun bertemu dengan sin ya, huruf ikhfa. Dibacanya nun sukunnya samar ya, dan disertai dengan gunnah atau dengung. Innal insana, ketukannya 2, 3 sampai 4 harokat. Insana. Begitu ya. Dan ketika mengucapkan ikhfa, ketika mengucapkan nun samar ya, nun samar, lidah kita atau mulut kita dipersiapkan untuk membaca huruf selanjutnya. Kalau di sini huruf selanjutnya adalah sin. Nah, ketika membaca ikhfa, si mulut kita sudah dipersiapkan untuk membaca huruf sin. Insana. Nah, kemudian sa di sini adalah mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya fathah. Kemudian la fi ini juga mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya kasroh. La fi khusr. Nah, di sini sin ya, dia juga mempunyai sifat sofir ya, berdesis, ada desisan. Jadi suaranya terdengar jelas ya. Khusr dan dia mengalir ya. Kemudian ro-nya juga di sini ketika diwaqaf jadi sukun ya. Tadinya berharokat kasrotain tanwin ya, tapi ketika diwaqaf jadi sukun dan dibaca dengan setengah harokat sebagai isyarah saja. Nah, makanya dinamakan dengan waqaf isyarah. Khusr, dan ro-nya tetap kedengarannya tebal ya, tafkhim. Karena apa namanya? Karena sebelumnya berharokat sukun dan sebelum sukun itu ada harokat dhammah, khusr. Nah, kemudian lanjut ke ayat ketiga. Illallazina. Allazina, di situ alif lamnya adalah syamsiyah. Karena lamnya di sini bertasydid, dan tasydid itu adalah 2 huruf ya, 2 huruf yang disatukan. Dan di sini 2 hurufnya adalah lam. Lam yang satu berharokat sukun dan yang satunya lagi berharokat fathah. Nah, yang sukun ini namanya alif lam ya, alif lam syamsi ya, alif lam ya. Dan dihukumi dengan alif lam syamsi ya. Kemudian dibacanya idgham karena apa? Karena setelahnya ada huruf syamsiyah yaitu lam ya, itu lam yang berharokat fathah tadi. Jadi dibaca idgham ya, illallazina. Kemudian zina, zi di sini mad tabi'i ya, sukun sebelumnya kasroh. Kemudian amanu, di sini adalah mad badal. Namanya mad badal karena apa? Karena dia badal. Badal itu pengganti ya, diganti. Apa yang diganti? Yaitu hamzah ya, dia diganti dengan huruf mad. Amanu, kalau secara detailnya di sini ada 2 hamzah ya. Yang satu berharokat dan yang satu sukun ya. Karena diganti, jadi diganti dengan huruf mad itu alif, dan di sini ditulis dengan fathah berdiri. Nah, fathah berdiri itu sama dengan alif ya. Amanu, nu ini mad tabi'i, waw sukun sebelumnya dhammah. Amanu wa amilus solihati. Wa amilus solihati, as-so di sini alif lam syamsiyah ya.
alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu shad ya. Jadi dibacanya dilangsungkan atau diidghamkan. Wa amilus solihati. Nah, so mad tabi'i ya, karena di situ ada harokat fathah berdiri ya di atas shadnya. Kemudian lihat ha juga sama, ini adalah mad tabi'i karena ada harokat fathah berdiri di atas ha, huruf ha. Wa tawasaw, wa tawasaw, wa tawa itu adalah mad tabi'i. Karena apa? Karena alif sukun sebelumnya fathah. So, ini ada harfu lin ya, huruf lin. Harfu lin yaitu waw ya, waw sukun sebelumnya fathah. Dibacanya dengan lunak ya, lembut seperti mengayun. So bil. Nah, apa namanya? Di situ juga ada alif ya, tapi dianggap tidak ada. Nah, jadi hiraukan saja. Wa tawasaw bil haqq. Bil haqq itu ada alif lam qamariyah. Nah, alif lam bertemu dengan ha, itu ha itu huruf qamariyah. Jadi lamnya dibaca izhar jelas. Bil haqq. Alifnya mana? Nah, alifnya menyatu dengan ba ya. Bil haqq. Qaf di sini bertasydid, dan apa namanya, banyak juga di antara kita berwakaf di sini ya, bil haqq. Nah, tapi sebenarnya di sini ada tanda wakaf lam ya, lam alif ya, lam alif yang artinya wakaf mamnu, artinya tidak boleh wakaf kecuali di akhir ayat. Jadi dilangsungkan saja, diwasalkan saja ya. Wa tawasaw bil haqqi. Tapi kalau mau diwakaf juga gak apa-apa. Nah, berarti di sini berlaku hukum qalqalah karena qafnya yang tadinya berharokat kalau diwasal kalau diwakaf ya jadi sukun, dan qalqalahnya namanya qalqalah kubro karena diwakaf dan ada apa namanya, ada tasydid di situ. Jadi baca dulu tasydidnya, sempurnakan dulu, baru lantunkan atau bacakan qalqalahnya. Bil haqqo, bil haqqo. Nah, jadi tasydidnya sempurnakan dulu, kemudian dilanjut dengan bunyi qalqalah. Kalau di wasal, kalau diteruskan, ini lebih gampang ya. Wa tawasaw bil haqqi wa wa di sini mad tabi'i karena ada alif sukun yang sebelumnya fathah. So juga di sini sama ada huruf lin ya, yaitu waw sukun sebelumnya fathah. So bis sabr. Bis sabr di sini alif lam syamsiyah karena alif lamnya setelahnya huruf syamsiyah yaitu shad ya. Bis sabr. Jadi dibacanya diidghamkan, langsungkan aja ke huruf shad, lamnya tidak terdengar ya. Bis sabr, dan ditasydid ya. Shadnya ada tasydidnya. Kemudian ba-nya qalqalah ya. Qalqalah sugro di sini ya. Sabr. Nah, kemudian ro-nya apa namanya? Waqaf isyarah ya. Terdengar tapi seperti setengah harokat ya. Bis sabr. Jadi tidak seperti membunyikan huruf ro berharokat. Karena apa namanya? Karena di sini diwaqaf sehingga ro-nya menjadi sukun ya, dan sebelumnya juga sukun. Nah, tapi sebelum sukun yang pertama ada harokat fathah yaitu di shad ya, sehingga ro-nya dibaca tebal atau tafkhim. Bis sabr, begitu ya. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Kita bacakan ulang
untuk surat Al-Asr ini dengan pemahaman tahsin atau tajwid yang sudah kita bahas barusan. Baik, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin sekian dari saya. Insya Allah kita bertemu di lain waktu, dan jangan lupa untuk terus mengikuti kajian Makin Peduli ini sehingga kita bisa mencari atau mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit kita pahami, dan semoga kita bisa untuk mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.